Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Gembala, Pastor Anang dan istri untuk waktu dan tempat dan kesempatan yang diberikan bagi saya untuk pagi hari ini kita boleh bertatap muka. Dan saya ingin sharing sesuatu pagi hari ini apa yang Tuhan lagi taruhkan di hati saya pagi hari ini. Dan perkenalkan dulu, nama saya Reki Sahetapi. Sekarang saya tinggalnya di Yogyakarta, sudah kurang lebih 8 tahun lah saya ada di sana. Sebelum saya di Jogja, saya kelamaan di Jakarta, hampir 22 tahun saya di Jakarta. Karena Jakarta sudah nggak aman, sudah nggak nyaman, mending Jogja yang tempat yang paling nyaman lah buat keluarga. Maka pilihan kita jatuh untuk kita ada di Jogja sekarang ini. Dan sekarang ini puji Tuhan, Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan di Jogja. Kami bergabung dengan salah satu organisasi namanya CMC, Christian Ministry Church. Dan puji Tuhan selama setahun, bahkan sudah hampir 2 tahun ini kami boleh melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk mendengar dan menjawab doa kita, amin. Dan saya percaya Tuhan yang sama sedang bergerak dengan caranya untuk menyatakan kehendaknya bagi setiap orang percaya hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Sebab itu mari kita memiliki hati yang sungguh melekat dengan Tuhan. Amin. Terlalu banyak kita punya kerinduan. Dalam perjalanan waktu ini terlalu banyak kita punya keinginan. Tapi pernahkah kita tahu apa kerinduan Tuhan dan keinginan Tuhan bagi saudara dan saya hari-hari ini? Baik dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu. Apa yang Tuhan, keinginan Tuhan yang buat kita, yang kita tangkap hari-hari ini apa? Sebab begini, saya mau katakan gini bahwa kita harus menyamakan persepsi Tuhan dengan persepsi kita. Bukan persepsi kita dengan persepsi Tuhan. Amin. Oke. Saya kebetulan ada di sini dengan teman saya, adik rohani saya, namanya Joshua juga. Dan dia temanin saya selama saya ada di Surabaya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Gembala dan Pak Gembala dan Bapak Ibu jemaat yang di tempat ini untuk waktu yang diberikan kepada saya. Supaya jangan lama lagi, mari kita buka Alkitab. Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Yang siap katakan? Amin. Wow, keren. Oke. Kita buka bersama-sama di dalam Joshua pasal 1. Joshua pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Joshua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Oke. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan kita semua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, kalau kita baca di dalam Yosua maka kita sudah punya gambaran bahwa kalau bicara tentang Yosua, kita bicara tentang orang yang dipilih, yang ditentukan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan siapa? Musa. Oke, nah kisah ini kan kita semua sudah tahu. Tapi ada hal yang menarik yang saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan tema, maka saya sudah kasih tema bahwa milikilah hati yang kokoh. Amin. Sadar atau tidak, ujian terbesar bagi kita hari-hari ini adalah bagaimana kita menentukan sikap hati kita untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah sebuah keputusan yang kita ambil adalah keputusan ilahi, atau keputusan yang kita buat adalah keputusan berdasarkan apa yang kita inginkan. Adanya di mana? Hati kita. Makanya Alkitab di Amsal bilang ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Jadi hati-hati. Kehidupan saudara dan saya akan ditentukan bagaimana kualitas hati kita. Jadi kondisi di sekitar kita
tidak akan mempengaruhi kita sedikit pun kalau kualitas hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Semua yang datangnya dari luar tidak akan membuat kita menjadi orang yang mudah goyah. Karena yang menentukan itu di dalam kita, bukan yang dari luar masuk kepada kita. Amin. Jadi jaga sikap hati kita hari-hari ini. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hari-hari ini akan semakin tambah jahat. Nah, di satu sisi Yeremia bilang kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk menentukan kesejahteraan sebuah kota. Yang percaya katakan amin. Jadi kesejahteraan kota apa nih? Sidoarjo ditentukan oleh saudara dan saya, jemaat Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ini janji Tuhan loh. Bukan wali kota, bukan bupati. Tapi keputusan kita akan menentukan ke arah mana kota ini akan pergi. Amin. Itu kepercayaan yang luar biasa, Pak, Bu. Nah, tema saya adalah milikilah hati yang kokoh. Saya coba buka-buka di dalam kamus. Saya cari tentang arti kata kokoh itu apa sih? Nah, arti kata kokoh itu ini. Kuat, terpancang pada tempatnya, tidak mudah roboh atau rusak. Teguh tentang pendirian hati. Sekali lagi, arti kata kokoh, coba tangkap. Kuat, terpancang pada satu tempatnya dan tidak mudah roboh dan rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, teguh. Ini berbicara tentang pendirian hati. Jadi, Pak, Bu, kalau kita kaitkan dengan kisah yang sedang kita baca tadi yang terambil dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 2, maka kita akan menemukan bahwa ada hal yang penting sehingga Tuhan tertarik dengan pribadi yang namanya Yosua. Bapak Ibu tahu siapa itu Yosua secara status? Kalau kita baca, maka Yosua itu adalah gini. Dia bilang gini bahwa Yosua itu adalah abdi. Bapak Ibu tahu tentang abdi? Abdi itunya kacung, pembantu, pelayan. Tapi Yosua menarik perhatiannya Tuhan. Sebagai status dalam sebuah sistem, Yosua itu adalah pembantu nggak selevel dengan Musa, jauh di bawah. Jauh banget. Tapi ternyata setelah saya baca, mundur lagi saya lihat. Ternyata dalam masa mudanya Yosua, ternyata ini orang hidupnya bergaul dengan Tuhan luar biasa. Dia bergaul dan dia erat dan dia dekat banget dengan Tuhan. Selain itu, secara hubungan dalam kemasyarakatan, Yosua adalah orang yang sangat dekat dengan Musa. Jadi dua hal ini saya mulai tarik kesimpulan bahwa dia sudah dekat dengan Tuhan, hatinya melekat dengan Tuhan. Dia belajar tentang kehidupan dari siapa? Leadernya. Saya mau bilang gini Pak Bu, Bapak Ibu, jemaat Tuhan di tempat ini bangga kalau punya gembala seperti Panang. Saya bersyukur banget saya bisa kenal gembala. Dulu waktu di Tawamangu saya kakak angkatan. Saya kuliah di Tawamangu, saya ambil STH. Pastor Anang di bawah, angkatan 26 kalau tidak salah. Tapi saya belajar tentang kehidupannya. Orangnya diem, gak suka banyak ngomong, pembapaan banget. Kok ada yang ketawa? Kayaknya nyangkut nih. Jadi bawahnya tenang aja. Orang lagi ribut ini, dia tenang aja. Wow, kalem. Bapak banget. Betul ya Bu ya? Atau sebaliknya? Semoga saya benarkan gitu. Iya, waktu di Tawamangu itu saya lihat orangnya gak kerasa kerusuk kayak saya. Saya orang, kalau bahasa Jakarta bilang orang ini rese banget saya. Tapi kalau saya bandingkan dengan Pastor Anang, jauh kemana-mana tuh. Makanya saya bilang gini, banggalah kalau punya gembala seperti Pak Anang.
Bapak Ibu Jemaat bangga? Haleluya, amin. Luar biasa. Karena apa? Dia belajar banyak hal. Saya juga belajar banyak hal. Seperti halnya Joshua. Dia belajar tentang kehidupan melalui Musa. Dia belajar tentang kepemimpinan melalui Musa. Jadi secara ilmu pengetahuan dia nggak, secara akademis dia nggak punya pengalaman sama sekali tentang leadership di kampus tertentu atau di sekolah tertentu, enggak. Tapi dia belajar pengalaman kehidupan dengan Musa. Makanya jangan heran kalau pepatah bilang bahwa guru kencing berdiri, murid kencing lebih cepat gesit siapa? Murid. Ini pengalaman yang terjadi dengan Joshua. Waktu kalau kita baca di dalam Yosua 1 tadi, dia bilang gini, setelah sesudah Musa hamba Tuhan ini itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Jadi dengan kata lain gini, saking dekatnya Joshua dengan Tuhan. Waktu Tuhan milih Joshua, dia tidak melalui perantara Musa untuk menyampaikan pesan ini. Tetapi Tuhan langsung berbicara kepada Joshua. Ini punya pengertian bahwa kalau orang yang tidak memiliki keintiman secara pribadi dengan Tuhan, gak mungkin. Makanya saya bilang tadi, Joshua ini punya pengalaman masa lalu waktu mudanya, orang yang hidupnya takut, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Sampai kepada titik di mana harus pergantian ke leadership, Tuhan langsung berbicara kepada Joshua. Abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu persiapkanlah sekarang. Wow. Secara pengalaman dan kacamatanya dia. Waktu dia melihat Musa memimpin bangsa Israel. Pak, saya percaya waktu Tuhan ngomong kayak gitu untuk memilih dia dan menentukan dia menjadi pemimpin, dia akan berkalkulasi dalam pemikirannya dia. Karena Joshua sendiri melihat bahwa bangsa ini terlalu keras kepala, keras tengkuk. Wong Tuhan aja dilawan, Musa aja ditolak, apalagi saya. Kan begitu. Apalagi secara status, saya cuma levelnya budak, pelayan, kacung. Secara status, itu menjadi polemik dalam kehidupannya Yosua sendiri waktu Tuhan memilih dia. Pemikirannya berkecamuk dalam pemikirannya dia. Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin saya. Ada orang lain secara fisik yang lebih tepat untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Karena apa? Dia melihat pengalaman Musa, dia udah nggak mampu, dia nggak sanggup untuk memimpin bangsa ini. Makanya kalau kita baca ayat 6 sampai ayat 9, berkali-kali dikatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Hal ini berulang-ulang karena sangat penting. Karena Joshua lagi bergumul dengan pribadinya sendiri. Apakah saya mau ambil tanggung jawab ini atau tidak? Mau atau tidak? Saya nggak mampu, saya nggak bisa karena melihat kondisi dan situasi yang terjadi. Makanya Tuhan bilang dalam firman-Nya, kuatkan dan teguhkan, berkali-kali diulang. Tapi sampai kepada satu titik, Joshua harus berkata ya terhadap pilihannya Tuhan. Amin. Saya percaya. Sorry Bu, sakit semangat saya agak tendang dikit ya. Kalau waktu itu Joshua menolak apa yang Tuhan minta dari dia, saya nggak tahu, mungkin Joshua tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Amin. Nah, saya mau bilang gini bahwa kalau Tuhan pilih seseorang, kalau Tuhan mau pilih saudara dan saya, dia nggak pernah melihat status kita. Dia nggak melihat latar belakang pendidikan kita. Dia nggak melihat saya kaya, kamu miskin, enggak. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada seseorang, siapapun yang dia akan pilih, dia akan angkat, dia akan angkat. Amin. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih. Ini yang dialami oleh Yosua. Nah, saya mau bilang gini bahwa ketika
kita dengan tekun membangun dimensi ilahi atau membangun dimensi kerohanian kita, sesungguhnya, saya mau bilang, sesungguhnya kita sedang memasuki dunianya Tuhan. Waktu kita dengan tekun secara terus-menerus membangun dimensi manusia roh kita, secara tidak langsung kita sedang memasuki dunianya Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Dengan tekun dia membangun dimensi ilahi, manusia rohnya yang kuat. Sehingga waktu dia menerima hal itu, dia tidak takut lagi. Dia nggak perlu, setelah dia menerima, dia nggak bimbang lagi. Waktu kita masuk ada dalam dunianya Tuhan, ini akan membuat kita menjadi pribadi yang kokoh, orang yang dekat, intim dengan kuat. Dia akan menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, yang punya kepribadian yang kuat, yang stabil, dan yang bebas dari goncangan yang dialami oleh setiap orang. Amin. Coba kita buka di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Katakan jangan takut. Jangan takut. Amin. Dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Pak, janji ini berlaku juga buat kita semua hari ini. Saudara sedang mengalami apa hari-hari ini? Ketakutan? Karena virus yang sedang terjadi hari-hari ini, karena perkembangan politik di bangsa ini sedang tidak menentu arahnya kemana. Kita sedang berada di satu dunia di mana kebenaran sedang muncul terbalik hari-hari ini. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itulah hidup di dunia itu. Tapi dengar baik, Musa mengatakan kepada kita pagi hari ini, jangan takut. Amin. Jangan gentar terhadap mereka. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan dan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yes! Paulus bilang gini. Saya lupa. Roh yang ada di dalam saudara dan yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ulangan mengatakan jangan takut. Paulus mengatakan bahwa roh yang ada dalam diri saudara dan diri saya lebih besar dalam dunia ini. Selesailah sudah masalah itu. Amin. Jadi apa yang kita perlu takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan terlalu berlebihan dalam kehidupan ini? Sehingga ada banyak orang sakit bukan karena memang dia sakit, tapi karena dia stres sendiri. Tadi malam saya melayani di salah satu youth di GBI di Sidoarjo sini juga. Setelah itu kita bicara, saya ada ketemu sama gembalanya, terus dia ngomong-ngomong, ternyata gembalanya ini kenal sama tante saya juga waktu melayani di Jogja di GBI Aletia. Dia tanya, apa kabar tantemu? Saya bilang udah meninggal. Loh, ya kaget. Meninggal karena apa? Karena kanker. Ternyata setelah dia ngobrol-ngobrol dengan saya, dia bilang ternyata penyakit kanker itu datang karena sakit hati, benci.
Jadi sakit kanker itu kan bukan sakit keturunan. Sakit karena kita sakit sendiri. Karena kita bikin sakit sendiri diri kita. Waktu hal itu muncul waktu dia menyimpan kebencian, akar pahit, maka benih-benih sel-sel yang kuat itu mematikan sel-sel yang lemah, sehingga sel kanker itu terus menjalar. Makanya dekat dengan Tuhan supaya kita nggak punya kesempatan untuk hidup benci terhadap orang. Amin. Dekat dengan Tuhan supaya kita nggak kasih peluang untuk akar pahit dengan orang lain. Amin. Karena apa? Hari-hari ini kita harus mengalami sebuah realita bahwa maju salah, mundur salah, ke kiri salah, ke kanan salah, ke atas saja yang benar. Kan begitu. Cuman kadang-kadang kita lupa. Mentok kiri kanan muka belakang semuanya kita lupa. Tapi pagi hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah lupa untuk menolong saudara dan saya. Amin. Sebab itu terus memiliki hati yang terus melekat dengan Tuhan supaya kita mempunyai hati yang semakin hari semakin kuat dalam menghadapi segala tantangan problema kehidupan ini. Oke. Bagaimanakah kita akan mengkondisikan hati kita supaya hati kita tetap kokoh dan tidak goyah? Hal yang pertama yang saya tulis di sini adalah teruslah bertempur melawan diri kita sendiri. Amin. Pertempuran terbesar yang pernah terjadi sepanjang hidup kita adalah pertempuran melawan. Pertempuran yang terbesar yang pernah terjadi sepanjang hidup kita adalah pertempuran melawan. Berarti musuh yang terberat bagi kita siapa? Yakin? Musuh yang terberat bagi kehidupan kita siapa? Diri sendiri. Saya tinggal di Jakarta cukup lama, 22 tahun. Dan saya kebanyakan Jakarta tuh melayani orang-orang yang di Blok M. Notabene situ orang-orang baik semua situ. Jadi selama kurang lebih 4 tahun saya ada duduk dengan mereka. Saya nggak ngomong apa-apa. Tapi saya bagi hidup dengan mereka. Mereka mau pulang, mereka bilang, ada duit, saya kasih. Itu setiap hari saya lakukan. Sampai satu ketika mereka bertanya, sebenarnya kamu ini siapa? Saya bilang, saya orang biasa aja seperti ibu. Dia penasaran, ada beberapa orang, ada orang Padang, Palembang, mereka penasaran. Sampai satu ketika mereka bertanya, itu Parek itu siapa? Akhirnya mereka tahu bahwa saya hamba Tuhan. Oke, akhirnya lah, singkat cerita, di Blok M itu terbentuklah sebuah komunitas yang namanya komunitas preman-preman. Di situ saya ada di situ, saya melayani mereka. Tapi di satu ketika ada salah satu preman yang otaknya sengong, gila. Dia lagi hari itu saya ingat hari Sabtu jam 5 sore saya ada di Blok M. Kebetulan di Blok M itu kan saya pernah ke Jakarta. Kalau tahu Blok M, di Blok M itu ada yang namanya Mall Melawai. Nah di samping Mall Melawai itu ada gereja GPIB Evata, gede. Nah itu banyak kan tempat nongkrong kita di situ, duduk-duduk di situ. Nah saya lagi ada di gereja itu, lagi duduk-duduk, lagi sharing-sharing. Tiba-tiba ada salah satu anak ini dia selalu minta saya doain dia, pergi ke rumah doain istrinya karena istrinya Muslim. Saya doain. Nggak punya duit, minta saya kalau ada duit saya kasih. Tapi satu ketika nggak tahu setan udah kelewatan batas masuk di dalam dirinya dia. Saya mau pergi pelayanan hari Sabtu, tiba-tiba dia panggil saya. Nah kebetulan di situ di halaman itu ada tempat penampungan es batu. Nah batu es untuk jual, untuk potong-potong es batu pakai gergaji tuh.
ada gergaji, ada parang yang gede. Nah, parang itu kan terbuat dari besi, Pak, bukan kayu. Dia panggil saya datang dengan, saya pikir wah ini ada sesuatu yang penting nih. Dia pingin mau saya sharing apa, mau kuatkan dia mungkin. Saya sampai di depannya dia ambil parang yang lebarnya segini nih. Ya, segini. Dia ambil parang itu, dia potong saya. Terus masuk dari sini. Wow. Saya bilang, hei kenapa? Saya langsung refleks, saya peluk dia. Saya bilang, saya minta maaf kalau saya salah. Tahu nggak? Langsung tiba-tiba parang itu terlepas dari tangannya dia. Waktu saya, darahnya udah penuh. Saya peluk dia, anak itu namanya Nesti, saya bilang, Nes, saya minta maaf kalau saya berbuat salah untuk engkau. Waktu teman-teman saya melihat hal itu, mereka sudah mau melakukan hal yang sama terhadap ini anak. Saya bilang, enggak, jangan, pembalasan bukan hakmu. Pembalasan adalah hak Tuhan. Saya cuma bilang buat dia, kalau lo gak bertobat, lo akan menerima hal yang lebih besar daripada apa yang lo lakukan buat saya. Karena waktu itu dia masih marah, jadi ya wes, ego masih jalan. Sampai satu ketika dia datang dan dia cari saya dan dia minta, Papen, saya minta maaf. Saya bilang, oke, sebelum kamu datang minta maaf kepada saya sudah memaafkan kamu. Cuma satu hal saya minta, dengan kejadian ini lo harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau enggak, nanti lihat. Sebab pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Sampai satu ketika ada orang yang merencanakan untuk membunuh dia. Dia lagi duduk di depan gereja, kebetulan di Blok M itu ada beberapa gereja. Nah dia ada di halamannya gereja GKI. Dia lagi duduk sama teman lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba orang dari belakang mau potong dia dari sini. Jadi mereka usirnya dari sini, potong dari sini. Tapi karena temannya lihat, dia berteriak, awas! Jadi dia cepat tangkis, parangnya jatuh di sini. Hampir putus. Mereka mau tambah lagi, tapi tiba-tiba dia lari. Dan mereka potong belakang sini. Singkat cerita, dia mengalami hal yang lebih buruk dalam kehidupannya. Dia cari saya lagi, dia bilang, Bapak saya minta maaf. Apa yang kamu lakukan ini bukan karena saya tidak memaafkan kamu. Apa yang kamu alami sekarang adalah dampak dari keegoisan kamu yang tidak mau bertobat. Akhirnya ya itulah ganjarannya bagi kamu. Nah, keintiman kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat hati kita tetap kokoh di saat orang menyakiti kita sekalipun. Bahkan saat orang yang seperti pengalaman saya itu, sekalipun dia melakukan hal yang jahat, tapi kalau orang yang punya hati yang kuat, hati yang kokoh, maka di situ ada belas kasihan yang muncul. Karena ada belas kasihan, makanya dia mau memaafkan orang yang melakukan kejahatan bagi saudara dan saya. Amin. Miliki hati yang kokoh, yang kuat. Karena dari arti kata yang kokoh tadi kita sudah punya gambaran. Bahwa kalau kita yang adalah orang yang notabene percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, yang seharusnya hatinya terus diperbarui, hatinya terus dimurnikan oleh pekerjaan firman dan rohnya, maka hati kita semakin hari semakin jernih, semakin bersih, semakin mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan ketika ada hal-hal yang di luar keinginan kita terjadi, kita sudah siap. Waktu hal itu datang, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang. Karena apa? Kita sudah kuat duluan. Kita sudah mempunyai hati yang kuat. Suamimu menyakiti engkau, kalau saudara dan saya punya hati yang kuat, ada roh pengampunan yang kita lepaskan bagi suami kita. Anak-anakmu menyakitimu, orang tuamu menyakitimu, mendustaimu, membuat kejahatan terhadap engkau. Kalau saudara dan saya punya keintiman yang secara terus-menerus dilakukan dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa kita sedang terhubung dengan surga. Dan saat itulah pekerjaan surga turun
membereskan hati kita dan menguatkan hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang kuat dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi hari-hari ini. Amin. Makanya kita harus terus berperang dengan diri kita sendiri. Jangan menganggap orang di sekitar kita musuh kita. Jangan menganggap musuh kita yang di luar kita adalah musuh kita. Tetapi anggaplah bahwa diri kita ini adalah musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Karena waktu kita menang terhadap diri kita sendiri, maka kita akan menang terhadap hal-hal yang datang dari luar kepada kita. Selama kita hatinya nggak kokoh, ada sesuatu yang kecil datang kepada pun kita mudah tersinggung. Selama kita tidak berperang dengan diri sendiri, selama itu juga kita belum bisa menjadi pemenang-pemenang. Jadi pertempuran terbesar bukan musuh yang datangnya dari luar, tapi pertempuran terbesar dalam sepanjang kehidupan kita datangnya dari diri kita sendiri. Waduh, kadang-kadang cara berpikir kita konyol, gila. Bahasa jalannya begitu. Kita harus mengendalikan ini. Betul nggak? Kalau hati kita sudah beres, ini pasti beres. Makanya betul, Salomo luar biasa, dia bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena itu sumber. Kalau hati kita sudah salah, pikiran kita pasti salah. Waktu pikiran kita salah, cara melihat kita pun salah. Waktu pikiran kita salah, cara berbicara kita pun salah. Waktu pikiran kita salah, cara mengambil keputusan pun salah. Makanya koneksikan sumber. Hati kita tuh terus terhubung dengan Tuhan. Maka ada aliran kuasa. Mengalir. Membersihkan setiap bagian-bagian yang kotor dalam hati kita. Wow. Amin, Bapak Ibu. Saya mau katakan ini bahwa kita sedang terus menghadapi peperangan rohani dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan berperang merebut sesuatu, tetapi justru kita sedang berperang untuk mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Jadi kita berperang bukan untuk merebut sesuatu, tetapi kita berperang untuk mempertahankan sesuatu yang berharga, yang bernilai dalam kehidupan kita itu. Amin. Jadi untuk mempertahankan sesuatu yang ada dalam diri kita itu jauh lebih berat daripada apa yang kita akan rebut sesuatu yang datangnya di luar kita. Terus berurusan dengan hati kita. Berurusan dengan kekonyolan dalam hati kita ini. Bersihkan hati kita daripada virus-virus yang dunia sedang tawarkan kepada kita hari-hari ini. Sebab dengan segala cara iblis akan terus berupaya untuk menghamburkan benih-benih kejahatan di dalam hatimu dan hatiku. Tapi saya pastikan bahwa jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang memiliki keintiman, kedekatan secara pribadi dengan Tuhan. Waktu kita memiliki keintiman dan kedekatan secara pribadi dengan Tuhan, maka ada benteng yang akan menjaga hati kita dari pencemaran dunia ini. Harus ada filter. Amin. Wow. Coba kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang mau katakan amin. Yaitu apa? Percabulan. Apalagi? Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang mau katakan amin. Karena itu matikanlah. Wow. Bertempurlah dengan dirimu sendiri sampai kita mendapatkan kemerdekaan terhadap diri kita sendiri. Selama kita belum dimerdekakan, maka kita gak pernah akan menang sampai kapanpun. Amin.
Waktu kita matikan segala sesuatu yang dicetak. Segala sesuatu yang dicetak oleh dunia ini. Yang masukkan ke dalam diri kita. Maka kita sedang mengizinkan roh dan firman-Nya bergerak dengan cara yang ajaib di dalam kehidupanmu dan kehidupanmu. Karena Roh Kudus dan firman-Nya itu yang akan memberikan penerangan, yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini. Yang mau katakan amin. Terus berperang dengan kehidupan kita. Yang kedua, fokus membangun manusia roh kita. Berapa kali sehari kita makan untuk menjadi sehat, untuk menguatkan tubuh jasmani kita? Paling tidak 1 hari 3 kali. Betul nggak? Persoalan begini. Pertanyaan kedua adalah, seberapa banyak kita sering memberikan makan manusia roh kita? Ingat, kalau kita baca di pengkhotbah, maka dia akan bilang gini, yang dari tanah akan kembali kepada tanah. Yang miliknya Tuhan apa? Roh. Kita kan selalu memperhatikan apa yang akan kembali ke tanah nih kan. Dia berteriak sendiri sedikit aja. Kita akan usaha apa saja supaya roh ini, tubuh ini tenang. Lapar, cari makan. Haus, cari minum. Hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Supaya jangan dia berteriak terus. Bagaimana dengan roh kita? Yang notabene itu adalah miliknya Tuhan. Yang pada saatnya nanti waktu kita innalillahi wa innalillahi rajiun. Maka roh kita akan naik kepada Bapa di surga. Nah bagaimana kita mau sampai ke sana kalau kita nggak pernah kasih makan, roh kita nggak pernah sehat? Halo? Fokus membangun manusia roh kita dengan memberikan makanan, nutrisi, vitamin supaya apa? Bertumbuh dengan sehat. Doa, pujian, penyembahan dan firman Allah itu adalah nutrisi yang akan menguatkan roh kita. Amin. Pertanyaan saya, seberapa pentingnya bagi kita waktu kita bangun pagi, WA atau firman? Halo? Seberapa pentingnya bagi kita ketika waktu kita bangun pagi? Apa yang ada di otak kita duluan? Yang ada di otak kita duluan waktu kita bangun pagi, berdoa dan firman, tolong angkat tangan. Haleluya, tidak ada sama sekali. Bagaimana roh kita mau gemuk, sehat, kalau kita nggak pernah kasih makan roh? Bagaimana kita mau mengerti hal-hal yang ilahi, janji-janji Tuhan yang dahsyat itu bagi kita kalau kita nggak pernah tahu tentang firman? Jangan kita sibuk memberikan makan buat manusia jasmani kita dan kita lupa memberikan makan untuk manusia roh kita. Harus seimbang, Pak, Bu. Amin. Kalau enggak bahaya bagi kita sendiri. Kita akan mengikuti keinginan kita akan berbicara lebih kuat daripada keinginan roh kita. Sebab Yohanes 3 ayat 6 bilang gini bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Mau yang mana? Wow. Jadi kalau kita setiap hari bisa menjamin bahwa secara daging kita akan terpenuhi, pastikan bahwa setiap hari juga roh kita akan terpenuhi dengan nutrisi dan vitamin. Yaitu melalui firman dan pujian dan penyembahan. Galatia 5 ayat 16 bilang gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Ini maksudnya kenapa kita harus hidup dalam roh.
Karena Paulus bilang, daging memang lemah, tapi roh penurut. Makanya, ayo. Sekali lagi, Paulus bilang di dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang mau katakan amin. Ketika kita fokus untuk membangun manusia roh kita melalui firman dan doa, maka kita akan mendapati bahwa manusia batinia kita akan semakin berkurang dan manusia roh kita akan semakin hari semakin besar. Jangan terus fokus dengan memuaskan keinginan daging kita. Tapi sekali-sekali fokuslah untuk memberikan kehidupan bagi kehidupan roh manusia kita. Supaya jangan kita hidup terus untuk ikut keinginan daging kita. Yang mau manusia roh kita semakin hari semakin bertambah, katakan amin. Sehingga hati kita akan terus menjadi kuat dan tetap kokoh. Wow. Yang ketiga, yang terakhir. Kita harus bisa mengkondisikan hati kita supaya kita terus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika kita mengikuti tuntunan Roh, maka Roh Kudus akan membawa kita untuk memasuki pengalaman padang gurun. Nah, ini. Jadi jangan berpikir bahwa wah kita kan sudah dituntun oleh Roh Kudus, jadi pasti hidup ini enak-enak dan baik-baik saja. Enggak. Ada kalanya Tuhan menuntun kita kemana? Padang gurun. Di sana kekeringan sama sekali, tidak ada apa-apa. Hanya panas. Kadang-kadang hal seperti itu terjadi. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, ikut aja masuk ke padang gurun. Tetap di sana ada ketenangan dan damai sejahtera. Amin. Bahkan berjalan melewati lembah kekelaman. Seperti Mazmur 23 ayat yang keempat bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang percaya katakan, ini janji firman Tuhan. Sekalipun Roh Kudus menuntun kita masuk ke padang gurun, ke dalam lembah kekelaman, tapi saya mau katakan gini, dimanapun di situ pasti ada Tuhan. Dimanapun kita berada, hadirat Tuhan selalu ada menyertai kita. Karena apa? Kita memiliki hati yang terus melekat dengan Tuhan. Sehingga padang gurun sekalipun, lembah kekelaman sekalipun, kalau hati kita terfokus kepada Tuhan, terikat dengan Tuhan, maka tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Jangan fokus kepada masalah padang gurun itu. Jangan terlalu fokus kepada lembah kekelaman itu. Sebab di situ adalah janji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Jadi jangan fokus ke situ. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan tetap ada menyertai saudara dan saya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Amin. Pak, Bu, milikilah hati yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan hari-hari ini. Karena apa? Tanda-tanda kedatangan Tuhan sedang jelas dan nyata di depan kita. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Bencana alam akan terjadi. Ini kan bukti tanda-tanda kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Milikilah hati yang kokoh. Orang yang punya hati yang kokoh karena dia melekat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Amin. Sehingga situasi tidak pernah akan merubah dia. Situasi dan kondisi tidak akan merubah kita. Karena apa? Kita punya hati yang kokoh, yang melekat dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkata, bersama dengan Tuhan kami akan cakap melakukan segala perkara. Karena Dia yang berfirman, Dia yang akan melakukan firman-Nya bagi saudara dan saya. Lakukanlah bagian kita. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya bagi saudara dan saya. Bagian kita adalah lakukan, hidupi kebenaran firman. Bagian Tuhan adalah janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya.
Makanya Alkitab bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, jangan cari semuanya dulu. Karena semuanya itu urusan siapa? Urusan Tuhan. Urusan kita apa? Carilah dahulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu urusan kita. Jangan kita cari berkat dulu, itu urusan Tuhan. Amin. Jadi mari kita mempunyai hati yang kokoh supaya kita tahu mana kehendak Tuhan dan mana yang kehendak dunia. Mana yang jahat dan mana yang baik. Mana yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak. Sehingga ada perkenanan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Ada perkenanan Tuhan di dalam usahamu. Ada perkenanan Tuhan dalam pekerjaanmu. Di dalam studimu. Kalau sudah ada perkenanan Tuhan, semuanya pasti beres. Dan di atas segalanya yang Tuhan kerjakan bagi kita, siapa yang dipermuliakan? Yesus. Hidupilah firman dan Roh Kudus. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Termasuk gereja ini. Kalau kita menghidupi firman dan ada menjadi pribadi-pribadi yang kuat, orang di luar akan melihat, wow, ada sesuatu yang berbeda dari saudara dan saya. Karena kita punya Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita tampil berbeda. Cara berbicara kita tidak sama seperti dunia ini. Cara mendengar kita pun tidak sama seperti dunia ini. Cara melihat pun kita berbeda. Karena kita sedang mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita dan gereja ini. Amin. Sehingga kita ini akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang akan di luar sana. Mari kita tundukkan kepala. Sebab kasih setiamu